udah kalau Iya. kopi gini-gini gitu. Iya, iya, anak itu benda apa kami apa tata usaha kami itu kehilangan HP. Caranya hilangnya ada tamu jual kain datang ke sini. Jadi saya pas duduk di sudut sana, sedangkan tata usahanya duduk di sini. Saya pun nggak tahu dia punya HP ditaruh di meja, tapi sesudah mau pulang baru tata usahanya ngomong bahwa dia katanya HP-nya di meja diletakkan hilang. Sementara ada tamu itu tadi, tukang kain tadi memang masuk sini duduknya pas di sini lah, pas tempat saya duduk ini. Jadi itu dia mempromosikan kainnya. Jadi saya bilang memang buka kain, Pak, bukalah nengok kainnya. Tapi dia nggak sempat buka, tapi tangan dia udah berdiri arah ke arah meja sini. Mungkin udah diambilnya HP itu nggak bilang apa-apa, dia terus pergi aja langsung gitu. Nggak ada bercakap, dia langsung pergi. Ya dia masuk di pintu itu Pak, berdiri aja dia. Terus udah itu kan, Bu, ambil kain. Jadi kenapa kami jawab sama-sama, orang kami pun lagi asik mengerjakan apa itu kan. Ini loh begini, terus masuk dia. Masuk dibukanya tasnya, ditunjuk-tunjukkannya. Alah, udahlah Pak, enggak. Dinas kami pun ada. Ini loh Bu kayak gini, dia mau kayak mana sih Pak, rupanya hebat kali kainnya. Gitulah kami nih tadi. Udah Pak, enggak, kami sibuk ini, repot. Gitulah kami juga. Tapi datang dia dibukanya tasnya mau menunjukkan kain itu, tapi nggak sempat ditunjukkan. Dia berdiri langsung ke sini, arah ke kemari lah di jalan. Tah dia ngambil HP itu nggak tahu. Siap itu baru dia apa? Baru dia nggak kami nggak nampak lagi lah. Terus tiba-tiba terus dia berdiri di sini tuh tadi cepat-cepat didapat tasnya terus pergi gitu. Kami pun nggak ada permisi sama kami gitu, dia pergi. Nggak tinggi kali orang yang dibilang pendek pun nggak pendek kali, sedang lah orangnya. Dan pada postur badannya agak kecil, putih, agak kuning langsat kulitnya, nggak hitam, agak putih-putih sedikit lah kulitnya. Tapi mukanya nggak tanda Pak, orang pakai ini dia masker. Cuman dia pakai masker, tengok apanya dia pakai baju tangan pendek memang, makanya tahu dia kuning apa. Kuning langsat gitu apanya, nggak pala hitam kali, nggak putih kali. Sekarang ini banyak kali kayak gitu kejadian. Bisa berhati-hati para guru-guru atau staf pengajar atau yang di kantor-kantor pun hati-hatilah kalau ada orang lain masuk atau pedagang. Karena banyak modus aja nih pedagang-pedagang sekarang. Nah, ya dia itu niatnya jelek lah Pak, itu aja lah. SD Negeri 01 saya setuju. Keadaan sekolah sunyi. 7:30 lah saya datang, diantarlah sama anak. Saya datang, nggak lama bapak itu pun datang. Tinggi tegap, pakai kereta vario, warna hitam. Cerita lagi sama saya. Siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolah saya ini baru ganti Pak, baru aja masuk semalam. Ada perlu apa Pak? Mau ngantar apa baju katanya. Pikir kami mau tukar kostum lagi kami. Ya tunggulah Pak, sebentar lagi Bu itu datang. Karenanya teman-teman rumahnya jauh-jauh Pak. Nyapu Pak, nyapu. 2 lokal lah Pak dari kantor itu. Kelas 1, kelas 2, ya kantor. Tapi saya tengok juga dia. Jalan sini di teras sekolah kami itu. Ya tiba-tiba itulah yang masuk itu, saya nggak tahu, pikir saya nengok ke belakang. Dia sempat ngomong, permisi lagi dia, bagus-bagus. Nanti saya datang lagi, kalau udah datang kepala sekolah katanya. Cuma saya nggak teringat. Tas saya itu di sana dan membuka tas saya. Sadarnya Pak, karena kawan saya tadi lah mau suntik vaksin tadi. Daftar Bu, tunggulah saya ambil handphone sama KTP. Pikilah saya, situlah saya teringat. Saya tengok, tapi orang masih 2 orang Pak yang datang kawan awak. Sunjeret di lokal, ya dompet itu ada 2 Pak, dompet di dalamnya. Ya barang-barang anu lah, KTP lah yang satu apa, ya surat-surat. Handphone Android tadi, handphone yang kecil itu saya kantong. Dan kawan saya bilang nggak lain, pasti itu modus katanya gitu. Kami tunggu sampai jam 1 tadi nggak ada.
pagi hari Kamis. Saya baru turun dari beca. Ada tamu di muka pintu kantor, saya tanya, ada perlu apa Pak? Apa yang bisa kami bantu? Oh ya Bu, saya menjual pakaian. Pakaian seragam sekolah. Saya bilang, kami udah punya pakaian seragam sekolah. Katanya, tapi corak tenun. Saya bilang begitu. Ini saya bawa contoh sampelnya. Tapi saya bilang kepala sekolah nggak ada. Kami pun lagi sibuk menyiapkan administrasi. Hari Kamis, setengah 8 pagi, Bu Ros manggil saya. Ada apa Bu ini? Ini loh Bapak ini mau jual baju, saya bilang. Nah, saya bilang kayak seperti itu, tapi cuma bawa sampelnya. Kami bilang juga kepala sekolah nggak ada, tapi Bapak itu masih ngotot mau menunggu kepala sekolah, masuk ke kelas sebelah. Di kelas sebelah, dia menunjukkanlah contoh-contohnya. Karena kami tadi sibuk, kami tinggalkan, saya terus pergi ke kelas belakang sama Bu Ros. Setelah itu kami tinggal, kebetulan di kelas yang sebelah ada Bu Nur. Kami tinggal, setelah berapa menit kemudian, orangnya pergi, katanya menunggu sekolah, kami pun tak tahu kok tiba-tiba pergi. Setelah beberapa menit kemudian Bu Nur tadi menjeritlah, gak tahu tasnya hilang. Sebentar itu juga hilang tasnya itu. Orangnya tegap tinggi, kulitnya sawo mateng, ya kan? Pakai cincin di sini, cincin larutan warna emas satu, sebelah sini warna putih. Pakainya rapi, seperti orang kerja kantoran lah, rapi pakaiannya. Kulitnya sawo mateng, orangnya tinggi besar, alisnya tebal. Corak-corak batik gitu pakaiannya. Di depan kantor, dekat halaman kantor. Saya dari rumah datang ke sekolah. Setengah 8 dia berdiri di depan pintu kantor, kendaraan kereta Supra, kalau nggak salah saya, warna hitam. Setengah 8 saya tanya, ada apa Pak? Apa yang bisa kami bantu? Oh ya Bu, katanya saya mau menjumpai kepala sekolah. Maaf, ada perlu apa? Mau menjual pakaian seragam sekolah. Kami udah punya pakaian seragam sekolah. Saya bilang begitu. Ini nggak Bu, pakaian seragam untuk usus sekolah yang bercorak tenun batu bara. Setelah saya ngomong, Ibu Ros manggil saya di kelas sebelah. Ada apa Bu ini? Oh ini ada menjual pakaian sekolah, menjumpai pas sekolah. Terus dia mengikuti kami lah ke kelas. Di kelas contohnya lah sampel pakaian-pakaian tadi. Inilah Bu, ngikuti saya ke kelas. Bu Ros pun di kelas berdiri di muka kelas, langsung ikut masuk ke kelas. Menyontohkan sampel corak baju batik tadi lah, kecil-kecil lah sampelnya, corak-corak baju batik tadi. Dia pun cerita, ini Bu, pesanan sekolah lain udah banyak yang pesan, dia bilang begitu juga. Jadi kami bilang juga kepala sekolah nggak ada, kami pun lagi sibuk menyiapkan administrasi. Lalu saya pergi ke kelas, ikut ibu itu, tinggallah Bu Nur yang di kelas. Yang hilang sekarang tas Bu Nur itulah. Kami pun tak tahu cuma kejadian tas Bu Nur itu hilangnya. Karena dia bilang mau nunggu kepala sekolah, punya uang, HP, buku bank, dan surat-surat penting lainnya. Waspadalah para pendidik lah, kita jangan tertipu dengan kostum pakaian rapi, ya. Kita bukan menuduh, tapi kecurigaan itu perlu. Jadi kalau kita ada tamu, kita tanyakan dari mana, asal Bapak dari mana, apa maksudnya. Jadi kita nggak usahlah menerima tamu sembarangan.